Oke teman-teman, sudah ready? Hari ini kita nggak ada PPT-nya teman-teman. Di minggu ke-12 ini kita langsung uji coba di contoh kasusnya. Sebentar, saya share materinya. Silahkan di-download teman-teman, ada di chat. Udah muncul belum? Sudah muncul harusnya. Sudah berhasil di-download semuanya? Bentar, Miss, belum. Oke. Ntar saya share screen juga. Screen aja deh. Oke, kalau udah jadi harusnya ada kasus ini. Kayak gini ya teman-teman ya. Nah, ini apa namanya? eh ini merupakan waktu tesis saya waktu S2 dulu, teman-teman. Nah, jadi penelitiannya tentang ini. Dan ini datanya tuh udah ada. Tugas kita setelah misalnya sudah ada data seperti ini, kayak gitu ya, adalah membuat pembahasannya. Target kita hari ini yang akan kita bikin. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, permasalahannya teman-teman harus paham dulu bedanya apa namanya penyajian data dengan pembahasan itu apa. Seperti itu ya. Nah, di sini juga ada contoh nih teman-teman. Sebentar. Kita bisa lihat di sini. Ini ada contohnya. Yes. Ini bisa nggak ya ditampilin full page view. Nah, kita ini kan. Ini yang udah jadi nih skripsinya. Kita lihat, kita belajar dulu ya bedanya penyajian data dan hasil pembahasan. Di apa namanya di bab 4 sebenarnya 4.1 itu dimulai dari kalau di deskripsi ya. Nih kayak gini. Sebentar. Kalau di deskripsi bab maaf. Di deskripsi Bakri itu 4.1 itu dimulai dari gambaran konteks penelitian. Nah, jadi objek penelitian kita dijelaskan lagi kayak gitu ya. Ini tentang apa sih kayak gitu. Atau siapa sih yang kita teliti? Nah, ini seperti contohnya dia neliti tentang jadi selepcing kayak gitu ya. Nah, dia ceritain tentang si arsitek ini, kemudian kolaborasinya kayak gimana gitu ya. Terus kita masuk ke 4.2 itu ada penyajian data nih teman-teman. Dimulai dari hasil uji keabsahan data, kayak kemarin teman-teman kan ada versi yang 30 responden. Besok, oh lupa nih, kita kesini dulu deh. Di sini, dicoba yang kemarin itu ditaruh di bab 3 teman-teman ya. Nah, di sini dia di terakhir. Jadi kalau kemarin waktu UTS-nya itu berhenti di operasionalisasi variabel yang ini ya, kemudian ditambahkan subbab baru yaitu uji coba keabsahan data teman-teman. Nanti buat di laporan akhir ya. Nanti ada penjelasannya kok kayak gitu ya. Jadi taruh hasil uji cobanya di bab 3, muncul subbab baru, kemudian kita pindah ke bab 4 dimulai dari gambaran konteks penelitian. Oke. Nah, teman-teman cerita lagi tuh ya tentang objek penelitiannya apa. Kemudian hasil penyajian datanya ini mungkin kita pakai yang ini ya, biar sama-sama si regresi. Hasil penyajian data dimulai dari hasil penyajian keabsahan datanya yang full, alias kalau yang punya teman-teman yang 60 orang, seperti itu ya. Dimasukin, dibuat tabelnya, hasil uji validitasnya gimana, hasil uji reliabilitasnya kayak gimana. Oke. Kemudian teman-teman lanjutkan dengan karakteristik respondennya. Tes, dibikin narasinya, kemudian dibuat tabelnya. Ada berapa nih usia dari hasil kuesioner teman-teman? Kayak gitu ya. Kemudian kalau udah, masukin kemarin yang statistik deskriptifnya. Oke, termasuk tabel dan narasi
Nah, seperti itu. Oke ya, lanjut seperti ini. Kemudian, udah nih masukin hasil uji asumsi klasiknya, teman-teman. Ya, kemarin udah dibuat, habis itu dibuat narasinya, dimasukkan. Seperti itu. Terakhir, masukin hasil uji hipotesisnya. Regresi linear sederhana yang kemarin teman-teman sudah buat versi data masing-masing. Kayak gitu ya. Nah, sekarang yang mau kita buat adalah pembahasan dan diskusi nih teman-teman. Mungkin jadi satu ini ya. Kita kembalikan ke single view. Sini. Push. Nah, di sini ada pembahasan dan diskusi. Apa aja sih yang kita buat? Mari kita buat langsung di contohnya teman-teman. Di studi kasusnya udah ada nih. Kita ke paling bawah aja pembahasan dan diskusi datanya di sini. Oke, boleh ditulis bareng-bareng. Yes. Atau di ini aja deh karena tulisan ilmiah jadi nggak boleh pakai simbol ya. Diskusi. Oke. Nah, seperti yang teman-teman lihat di contoh nih, dia di dalam sini akan terbagi menjadi beberapa subbab, teman-teman. Oke. Di sini ada 4.1, 452 selesai. Ada juga yang sangat detail. Yes. Nah, ini hasilnya. Sama, di sini gambaran ini karena deskriptif ya teman-teman ya. Dia beda bukan dengan regresi, kemudian dia juga ada mana tadi dia? Gak apa faktor-faktornya. Seperti itu. Oke, nah yang mau kita buat aturannya apa sih di dalam sini? Nah, kita coba dibikin nomor biasanya karena ini 4.2 ya. Nah, sorry. Ini kalau dibuat ujian kayaknya nggak ada gambaran objek, jadi ini langsung 4.2 teman-teman. Oke, nah ini boleh dikasih nomornya. Ini deh. 4.2 pembahasan dan diskusi teman-teman. Nah, kita mau membuat yang pertama, si 42.1. Apa sih isi 42.1? Isi 42.1 adalah tugasnya, di sini boleh ditandain, menjawab tujuan penelitian. Jadi, judul buat 42.1 sesuai dengan tujuan penelitian teman-teman dulu. Kita naik nih tujuan penelitiannya apa sih? Mana dia? Si tujuannya. Nah, ada di sini. Mengetahui pengaruh keterlibatan karyawan terhadap sikap komunikasi karyawan. Berarti tinggal di copy aja yang ininya. Kemudian pindahin ke sini. Nah, cuman dirapiin. Yes. Ke posisi. Nah, sini biar rapi. Jadi ini nanti cuman buat panduan ya, teman-teman nggak usah ada ininya, langsung aja pengaruh keterlibatan karyawan terhadap sikap komunikasi karyawan. Itu sudah jadi nama subbab yang pertama. Sudah paham sampai sini? Kita bikin judul-judulnya dulu ya. Ada yang mau ditanyain dulu? Mau nanya, Belum ya? Oh ya, boleh. Tar. sorry tadi kan 4.1 itu hasil pengajian data. Terus gambaran konteks penelitian itu 4 berapa ya, Miss? Aslinya kalau di skripsi itu 4.1 gambaran konteks penelitian Mbak Talita. Oke. Nah, cuman kita buat yang buat kelas ini kita naikkan si 4.1-nya jadi penyajian data, 4.2-nya pembahasan dan diskusi. Aslinya pembahasan diskusi itu 4.3 Mbak Tal. Oke, Miss. Jadi kalau buat kita nggak usah dulu ya gambaran konteks Iya, penelitian. gambarannya nanti aja pas deskripsi gitu ya. Oke, Miss. Makasih. Sip. Bisa kita lanjut? Ada lagi yang mau ditanyain? Lanjut ya. Miss boleh Selanjutnya, nanti boleh minta file struktur skripsi yang nggak confidential nggak Miss? Buat contoh ininya. confidential Ya itu maksudnya boleh kita pelajari. teman-teman harus ini apa namanya ke repository.
Palingan saya cuma bisa ngasih nama judulnya kayak gitu. Gimana? Oke, baik, Harus Mas. minta akun repository dulu ke perpus, nanti saya kasih formnya, kayak gitu link formnya, teman-teman nanti dapat akunnya, kayak gitu. Oke ya? Oke, Miss. Yes. Kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, 4.2 itu yang kemarin saya ngomongin bahwa si regresi itu ibarat ada panci dan tutup panci. Ya, kadang-kadang hasil model summary-nya menunjukkan bahwa si tutup pancinya atau si X-nya belum tentu bisa menutup secara full si panci Y-nya. Oke ya teman-teman ya. Sehingga bisa menunjukkan kalau bagian yang nggak ketutup ada faktor-faktor di luar penelitian. Oke, makanya tugas 422 teman-teman adalah menjawab faktor-faktor di luar penelitian. Atau menjelaskan deh. Oke, judulnya kayak gimana? Judulnya bisa seperti ini, kita lihat dulu X kita apa. Saya pun lupa X-nya. Si Y-nya adalah sikap komunikasi karyawan. Berarti, udah keterangan di sini ya. Oke, berarti faktor-faktor, judulnya kayak gini teman-teman. Oke, di sini boleh ditambahin, menjelaskan faktor-faktor di luar penelitian yang mempengaruhi Y. Variabel Y. Jadi nanti variabel Y-nya boleh diganti namanya ya, sesuai dengan variabel masing-masing. Oke. Nah, kita lanjut. Kemarin, waktu teman-teman bikin bab 1, di latar belakang sudah dijelaskan bahwa ada gap research dan novelty-nya. Tugas teman-teman adalah ibaratnya kayak teman-teman ini berpolitik kayak gitu ya, kalau lagi kampanye. Apa namanya? Saya berjanji saya akan menunjukkan gap research ini. Ya, saya berjanji akan menunjukkan kebaruan dari hasil penelitian ini. Nah, ini boleh ditambahin teman-teman. Ya, di sini adalah gap research-nya dulu. Oke, gap research ini nanti namanya judul disesuaikan dengan highlight yang ingin ditunjukkan, gitu ya. Oke, sebenarnya saya perlu nyari yang bagian ini, nanti bagian gap research-nya sebentar ya teman-teman ya. Studinya belum saya download sebentar. Nah, kemudian kita lanjut ke selain gap research tadi yang novelty, ini namanya keunikan hasil penelitian. Oke, sama judulnya juga disesuaikan dengan highlight yang diinginkan atau yang ditemukan. Highlight yang ditemukan. Kalau ini ya yang ditemukan. Nah, nemu apa nih keunikan hasil penelitiannya? Kan tentunya dari mulai populasinya aja sudah berbeda-beda. Kayak gitu kan ya. Kemudian waktunya berbeda dan juga karakteristik respondennya berbeda-beda. Nah, teman-teman bisa meng-highlight itu. Oke. Jadi kita tandain dulu. Ini biar nggak di-include ya. Nanti kalau misalnya ini sudah bersih sesuai dengan masing-masing. Oke. Sekarang kita pengen tahu nih cara untuk mengisi ini kayak gimana sih? Yes, kita mulai aja dari 42.1. Mungkin kita sanding-sandingin kali ya sama yang udah jadi. Sebentar. Oh, ini. Aja. Oke. Kita sebelah-sebelahan biar tahu nih ininya.
Ya. Di sini dia ada pembahasan dan diskusi, dia sama ya, menjawab ininya dulu. Oke, menjawab tujuannya seperti apa. Oke. Kalau di sini dilihat teman-teman ada urutannya di kuantitatif. Ingat sifat kuantitatif sangat kaku ya. Di sini teman-teman tunjukkan dulu tujuannya apa, kemudian dibuka dari hasil rangkumannya. Jadi hasilnya, nilai signifikansinya atau hasil kuantitatifnya itu kayak gimana? Yes? Oke, berarti di sini step pertamanya satu. Oh, sebentar. Tunjukkan hasil koefisien regresi, teman-teman. Kemarin kita sudah belajar ya hasil koefisien regresinya kayak gimana. Nanti teman-teman sampaikan kayak begini nih. Berdasarkan hasil uji ANOVA-nya, yes. Oke, berarti dia ANOVA 2 sih. Harusnya dia ini bukan ANOVA ya teman-teman ya. Kita pakai yang regresinya. Oke, jadi hipotesisnya diterima atau ditolak. Yes, jadi yang benar adalah tunjukkan dulu hasil koefisien regresinya teman-teman. Yes, dia lebih kecil atau lebih besar dari 0,5-nya, kemudian hipotesisnya ditolak atau diterima. Oke. Pertama, jadi di sini tunjukkan nilai signifikansi lebih besar atau lebih kecil. Lebih ke itu aja ya. Signifikansi, kemudian jelaskan hipotesisnya. Kemudian arti dari hipotesis tersebut. Oke, kalau udah, teman-teman tugasnya menjelaskan adalah studi terdahulu ini alias temuan ini didukung oleh studi apa. Kayak gini teman-teman. Sejalan atau bertolak belakang dengan penelitian yang mana nih? Nah, jelaskan juga. Dengan hasil penelitian. Oke, jangan lupa studi terdahulunya harus 10 tahun terakhir. Yes, kemudian jelaskan hasil boleh sih cuma nama aja, nggak usah sampai judul kayak gitu ya. Teman-teman jelasin hasil penelitian dia kayak gimana yang mendukung statement Anda gitu ya. Jelaskan hasil penelitian tersebut. Sampai sini sudah jelas dulu atau ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Oke, kita anggap seperti itu dulu. Nah, di sini teman-teman anggaplah ini sampai paragraf 1 kita ini deh. Ini paragraf satunya adalah tentang ini. Kemudian kita masuk ke paragraf kedua. Paragraf 2 ini tadi yang saya saya jelaskan ke teman-teman masalah tutup panci dan tutupnya. Oke. Oh, si X berhasil kayak gitu ya, menutup pancinya si Y. Ini berkat kontribusinya dimensi dan indikator apa nih? Kayak gitu ya. Berarti tugasnya paragraf kedua adalah menjelaskan kontribusi di indikator dulu deh. Indikator X yang dominan. Oke, di sini coba kita tunjukkan. Di mana dia sininya? Ini dia dimensi dulu, tapi kita balik ya. Kita ke indikator dulu di sini. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa indikator dominan yang mempengaruhi agresi verbal adalah ini. Jadi dibuka dulu teman-teman, dibikin kayak begini. Yes, nomor satunya, step pertamanya di bagian ini.
teman-teman sebutkan 1 atau 2 indikator yang punya nilai rata-rata tertinggi. Oke, kayak gini ya. Sebenarnya tidak hanya disebutkan ininya aja, teman-teman selanjutnya adalah menjelaskan itu indikator tentang apa. Udah dijelasin sebutannya apa, sama teman-teman, ya. Dia ada studi terdahulu. Jadi cari studi terdahulu yang mendukung statement teman-teman. Oke. Cari dan jelaskan studi terdahulu yang mendukung statement atau temuan penelitian. Ini aja deh jangan statement, temuan penelitian. Oke. Nah, di sini kalau udah ada temuan penelitian, jangan lupa teman-teman, tugas teman-teman adalah menjelaskan implementasinya di objek penelitiannya. Oke. Nah, sorry di sini juga ada. Di sini harus dijelaskan implementasi di lapangan seperti apa. Nah, di sini kita lihat contohnya ya. Nah, implementasi dari dimensi ini dapat dilihat ketika komunitas AGC lover melakukan agresi verbalnya kayak gimana. Nah, ditunjukin buktinya nih. Skenario mereka berantem kayak gimana, kemudian diceritain. Ya, jadi kalau ditanya bedanya penyajian data sama pembahasan di mana? Di penyajian data cuma pure hasil kuesioner dan hasil dari pengolahan SPSS seperti apa. Tapi di pembahasan, yes, yang membedakannya Anda harus membuktikan studi terdahulunya seperti apa, kemudian ada cerita narasi, ya, implementasi di lapangan itu kayak gimana. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu terkait ini? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut yang bagian ini, paragraf ketiganya diganti. Paragraf tiganya, kalau yang tadi indikator, teman-teman ingat Anda punya dimensi yang dominan dari indikator tersebut. Oke. Di sini Anda boleh nulis ulang kayak di sini. Sebentar ya. Nulis ulang kembali ya, ada dimensi apa aja sih di dalam partisipasi gemar kayak gitu ya. Berarti di sini boleh sebutkan ulang kembali. Dimensi apa aja kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian boleh sebutin satu atau dua dimensi yang punya kontribusi tertinggi. Dilihat dari mana? Dilihat dari rata-rata indikator. Oh, yang tertinggi ada indikator ini. Indikator ini punyanya dimensi siapa ya? Anda tulis di sini. Dia dua dimensi yang punya yang indikatornya oke, menjelaskan dimensi tersebut tentang apa, kayak gitu ya, diulangin lagi definisinya. Oke. Nah, di sini nih udah ada definisi masing-masing dimensinya, kayak gitu ya. Kemudian dijelasin, yes, diceritain dulu kalau ada di balik juga boleh teman-teman studi implementasinya kayak gimana. Oke. Kemudian dicari studi terdahulunya. Temuan ini sejalan dengan temuan yang dilakukan ini. Nah, hasil penelitiannya jangan lupa dijelasin. Kayak gitu ya.
Ada pertanyaan atau enggak bagian ini? Sudah jelas? Jadi untuk 42.1 aja ada 3 paragraf yang harus teman-teman jelaskan. Seperti itu. Oke ya? Kalau udah nggak ada pertanyaan, kita lanjut dulu ke 4.2. Nah, 4.2 adalah faktor-faktor di luar penelitian, teman-teman. Oke. Nah, di sini diambil dari hasil model sumarinya. Oke, jadi langkah pertamanya, 1, jelaskan dulu hasil model sumari berapa hasilnya. Oke, jelaskan hasil model sumari berapa nilainya. Kemarin yang kita belajar tentang R-square ya, R-square-nya dijelasin di sini. Oke, udah jelasin R-square-nya, jelasin artinya tentang apa? Artinya bagaimana? Oke, nah maksudnya jangan cuma angkanya aja, tapi ada maksudnya, berarti ada berapa persen nih yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, kayak gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya, selalu stepnya sama. Cari studi terdahulu, nih yang ini nih, yang tugasnya adalah mendukung hasil ini. Oke, di sini tulis dulu, cari studi terdahulu mendukung statement nomor 1. Oke, kalau udah ketemu nih teman-teman, tugas teman-teman adalah menjelaskan faktor-faktornya. Mungkin di sini kurang jelas, coba kita pindah ke sebelahnya ya. Ini mana dia? Box. Oh, ini gambaran doang ya. Sebentar teman-teman, saya sepertinya harus nyari studi yang lain. Atau kita lanjut dulu ke sini ya, nanti saya kasih contoh yang lain. Oke. Nah, di sini udah dijelasin, jadi cari studi terdahulunya, kemudian jelaskan masing-masing faktor. Setelah jelaskan masing-masing faktor, di masing-masing faktor ini ada definisi faktornya. Kemudian ada kasih contohnya, kayak gitu ya, atau implementasinya, jelaskan contoh atau implementasi di lapangan seperti apa. Oke, nah jadi sama di sini, ada yang bilang salah satu bentuknya adalah sini nih. Seperti Segel menyebutkan kebudayaan yang jadi faktornya, kayak gitu. Nah, kemudian jelasin definisinya apa, terus habis itu jelaskan implementasi konfliknya kayak gimana, atau misalnya implementasi di populasinya seperti apa. Kayak gitu ya teman-teman ya. Sampai sini, yang faktor-faktor di luar penelitian ada pertanyaan? Belum ya? Coba saya bentar ya, saya cari contoh yang lain yang lebih bagus. Wait a minute teman-teman.
Oke teman-teman, ternyata contohnya ini, sepertinya kita harus lanjut ya ke step berikutnya aja. Oke teman-teman, ini kita ke sini. Nah, kita masuk ke gap research-nya teman-teman. Nah, kita turun ke bawah dulu ya, ini biar ini nggak kepotong. Si gap research ini dibuka berdasarkan teman-teman kemarin waktu di bab 2 ada apa namanya, pernyataan kebaruan nggak teman-teman? Saya lupa lagi. Ada nggak subbabnya? Kayaknya nggak ada deh, Miss. Nggak ada ya, berarti kalau nggak ada cukup dari berdasarkan based on si di latar belakang gap research teman-teman yang pengen di highlight apa. Oke, nah di sini ini dia ininya gap research-nya. Jadi pas dia nemuin kayak gitu ya, apa namanya ternyata peran keterlibatan komunitasnya itu berbeda dengan studi-studi terdahulu. Nah, jadi di sini teman-teman kebanyakan yang gap research sama kulineran ini fokus ke hasil kuantitatifnya seperti itu. Oke. Di sini kalau yang ini yes, ini bisa cara yang pertama adalah di sini ya, itu lihat hasil statistik deskriptif Y atau X ya. X atau Y, kemudian bandingkan dengan hasil-hasil dari studi terdahulu. Atau kan teman-teman di bab 2 sudah ada nih, ya kan, tabel-tabel penelitian terdahulu. Nah, teman-teman lihat faktor-faktornya. Oh, kalau di hasil penelitian ini ternyata dimensi X yang ini yang lebih dominan. Kalau di saya, dimensi apa yang lebih dominan. Jadi ada perbedaan. Kayak gitu ya. Bandingkan hasil penelitian studi terdahulu yang ada di bab 2, kemudian cari perbedaannya. Miss, yang dominan ini tuh Yes. dilihat dari yang rata-ratanya tadi itu ya? Iya, hampir sama kayak yang ini nih. Jadi kita lihat based on-nya si ini nih, indikator mana aja sih yang paling tinggi, kayak gitu kan ya. Oh ternyata karena ini indikatornya si dimensi 1, berarti dimensi 1 nih yang paling dominan, kayak gitu. Oke? Oke, jelas Miss, makasih. Oke. Ya, kemudian cari perbedaan dimensi atau indikator yang dominan. Kayak gitu ya. Kemudian sama. Nah, ini apa namanya berbeda atau bertolak belakang sama studi apa aja gitu ya. Sebutkan studi-studi yang mendukung atau bertolak belakang. Kayak gitu ya kan. Terus habis itu jelaskan alasannya. Alasan kenapa terjadi perbedaan, kayak gitu ya. Nah, biasanya, oh kalau misalnya terjadi gap research-nya, kenapa dimensi ini lebih dominan, misalnya kayak tadi yang ngomongin tentang agresi verbal nih, mana dia? Ya, karena bisa jadi usianya bedanya kalau kemarin fans K-pop, kalau kemarin studinya tentang fans K-pop. Fans K-pop itu lebih apa namanya lebih fanatik kayak gitu-gitu ya. Nah, setelah statement fans K-pop itu lebih fanatik, cari studi terdahulunya yang menunjukkan bahwa fans K-pop lebih fanatik misalnya dibandingkan fans bola kayak gitu-gitu. Nah, karena Anda mau nge-highlight itu. Oke ya, jadi judul ini disesuaikan dengan apa yang pengen teman-teman highlight. Oke, misalnya tadi yang saya bilang, oh gue mau hasil penelitian gue kayaknya nunjukin kayaknya bener deh fanatisme di penggemar sinetron itu nggak sebanding kayak fans bola atau fans K-pop. Karena dilihatnya mereka nggak terlalu marah kayak gimana-mana. Nah, teman-teman boleh tulis di sini. Fans sinetron
tidak terlalu fanatik dibandingkan fans K-pop. Nah, itu teman-teman lihat, dapat kesimpulan ini kayak gimana, Anda tulis dulu isinya, kemudian Anda ambil judulnya, kayak gitu. Mengarah kemana nih hasil penelitian saya? Dimensi mana nih yang berbeda sama penelitian-penelitian terdahulunya? Kayak gitu, baru udah dibuat ininya, udah dirancang, Anda bisa ngerangkum, atau Anda bisa dapat, oh ternyata ini highlight-nya, jadikan itu judul. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Miss. Oke ya, belum ada ya. Kita lanjut ke keunikan hasil penelitian. Ini ada contohnya nih teman-teman. Versi yang pertama adalah berdasarkan komunikasi gender, teman-teman. Ingat, di statistik deskriptifnya ada pertanyaan perempuan atau laki-laki. Oke, jadi yang di sini coba digeser dulu. Lihat hasil karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin atau usia. Jadi kalau teman-teman lihatnya nih, mau highlight gender, nanti bisa kayak gini teman-teman. Peran karakteristik gender ke si Y-nya ya teman-teman ya, terhadap Y, kayak gitu. Oke, di sini usia dulu, kayak gitu ya. Kemudian kaitkan karakteristik tersebut dengan Y. Biasanya sih ke Y, tapi mau dikaitin ke X juga boleh, variabel X atau Y. Yang di sini dia memutuskan bahwa ada pengaruh pria atau perempuan terhadap minat belinya. Oke. Nah, di sini teman-teman, di sini seharusnya dijelasin dulu nih, perempuannya lebih tinggi atau laki-lakinya yang lebih tinggi, kayak gitu ya. Nah, habis itu dicari studi terdahulunya, biasa, gitu ya. Ini kita naikkan dulu, cari studi terdahulu yang mendukung. Hukum, kayak gitu, habis itu narasikan contoh atau implementasi di lapangan. Oke teman-teman, jadi ini ceritanya panjang kayak gitu ya. Dia berusaha membandingkan bahwa ketika orang berkumpul di suatu komunitas gitu ya, terus habis itu ini komunitasnya ini nih teman-teman, Jakarta Book Party. Jadi orang-orang yang suka baca kayak gitu ya. Ada beda orang kalau misalnya si laki-laki ini lebih demen konsumsi yang kayak gimana. Sementara yang perempuan itu pola konsumsinya seperti apa. Nih kayak gini. Dia baru jelasin datanya di bawah, habis itu dia jabarkan pola konsumsi laki-lakinya seperti apa. Kemudian digantiin pola konsumsi yang perempuan kayak gimana. Oke. Nah, selanjutnya adalah yang versi usia, teman-teman. Tapi usia ini diubah menjadi generasi. Yes. Di sini di anggota Jakarta Book Party ada kelompok usia apa aja? Dominannya siapa? Oh, usianya kelompok usia Gen Z nih. Dia ceritain Gen Z itu apa, kayak gini ya teman-teman nih. Karakteristiknya kayak gimana? Oke, di sini dia sama, dia memutuskan untuk mengaitkan dengan si Y, purchase intention-nya. Dijelasin purchase intention ala Gen Z itu kayak gimana sih? Cari deh, kasih bukti-bukti dan studi terdahulunya. Jangan lupa dia cerita versinya kalau di Jakarta Book Party Gen Z-nya ngapain aja. Sampai sini ada pertanyaan? Miss mau nanya, Yes. ini karakteristik responden itu yang dibahas harus jenis kelamin atau usia ya? Karena di kuesioner saya nggak nanya jenis kelamin sih, usia saya juga sebenarnya nggak nanya, tapi itu masih bisa saya kumpulin. Tapi jenis kelamin saya nggak nanya karena
Saya kan komunitas, konten kreator beauty ya, Miss, jadi isinya cewek Oke semua. oke. Oh, isinya perempuan semua? Eee, konten kreator, tapi kontennya sama semua juga ya? Ada ini sih, saya kepikirannya paling ada yang Instagram sama ada yang TikTok. Oh, boleh itu batal. Jadi boleh disesuaikan atau di sini ini ya, atau karakteristik lain dari responden tersebut yang bisa dibandingkan. Tapi memang biasanya dilihat dari, masalah komunikasi gender atau komunikasi, apa namanya tuh, komunikasi generasinya. Tapi Mbak Talita nanti boleh ngambil dari sudut pandang karakteristik media sosialnya. Kayak gitu ya Mbak Tal ya? Ada nggak nih, budaya-budaya tertentu tergantung dengan media sosialnya apa. Kayak gitu ya Mbak Tal ya? Oke, Miss, makasih. Yes. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Kalau udah cukup jelas, materi apa namanya, pertemuan 12 kita sebenarnya selesai sampai sini. Kita mau bahas nih teman-teman, tentang UASnya. Yang ini, yang hasil saya coret-coret perlu dikirimkan ke teman-teman atau gimana? Atau sudah di-screenshot tadi? Boleh di-share, Mas. Boleh di-share aja ya? Oke deh, sebentar. Saya sebelum lupa, saya share dulu deh ke teman-teman. Iya, kita jadi nggak jadi ini, ngolah data yang atas, malah di ini nih. Oke deh, nggak apa-apa yang ini. Aku ini aja. Wait, ini teman-teman. Saya simpan dulu ininya. Sebentar. Mana dia? Oke, ini dia. Saya buka dulu chatnya. Mana di mau? Bentar. Oke. Nah, mungkin sambil saya ngasih list ya nama-nama yang bisa dipakai nanti kalau mau searching ininya. Wait a minute, mana nih dia? Kalau mau searching nanti buat ininya ya. Jangan lupa kunjungi repositori repositori Baklinya ya. Oke, ini satu. Oke, kemudian selanjutnya bisa dijadiin contoh ada si ininya siapa? Hmm, apa judulnya? Kok ini? Hmm, bentar, bentar. Hmm, ini dia. Wait a minute.
Ini judul yang kedua, kalau teman-teman mau cari di repository. Oke. Silakan di-searching ya teman-teman ya. Kemudian dari kita mau masuk nih ke UAS-nya. Minggu depan teman-teman nggak perlu apa namanya datang ke kelas kayak gini, tinggal kumpulin aja sih. Oke, wait a minute ya. Mana dia? Miss, maaf tadi contoh yang Miss share screen boleh dikirimkan di chat nggak, Miss? Oh, nggak bisa kayak gitu karena ada ininya kayak gitu yang dikasih ke aku juga versi yang ininya paling searching di repository ya itu judul-judulnya yang aku kasih kayak gitu ya. Oke, Miss. Oke, kemudian kita mau bahas tentang UAS-nya teman-teman. UAS-nya dimulai dari minggu depan seperti itu ya, seperti yang teman-teman tahu UAS-nya terbagi menjadi 3. Oke, ada tahap pertama praktik pengolahan data yang dikumpulkan oleh teman-teman. Oke, nilainya 30%. Kemudian ada Q&A lagi, kembali ada presentasi, kemudian ada akan masuk tanya jawab dengan saya. Kemudian terakhir adalah laporan hasil penelitiannya dibuat dari bab 1 sampai bab 5. Oke. Kita mulai dulu UAS tahap 1-nya di pertemuan ke-13 tanggal 4 Juli pengumpulannya. Kita baca aturannya. Oke. Deadline-nya itu 4 Juli 22.00 alias jam 10 malam kayak gitu ya. Teman-teman nggak perlu datang ke kelas, jadi absennya adalah berdasarkan Anda tepat waktu atau enggak ngumpulin berkasnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini teman-teman sudah bisa scan ininya kalau mau lihat. Nah, nanti sih ada saya tunjukin gitu ya. Nanti kalau teman-teman ini bisa ini. Nanti soalnya bakalan seperti ini nih. Oke. Nah, kita bahas dulu. Ada ini lanjutan nggak? Bentar ya. Oh, belum. Jadi soalnya, ceritanya, ini akan ada soal. Selain bikin soal, teman-teman harus bikin video, teman-teman. Oke. Nah, jadi bikin video sesuai dengan ini. Diolah lagi dari kalau misalnya teman-teman udah ngolah sekarang kayak gitu ya, diolah lagi seakan-akan dari awal, kemudian Anda bikin videonya, rekamannya. Oke, materi-materi ini yang dibuat videonya, kemudian teman-teman unggah ke YouTube, dibuat private aja. Oke, di sini udah dijelasin kok. Videonya boleh dijadiin satu video misalnya uji coba keabsahan data. Anda bikin satu video. Boleh juga mau dipisah, bikin satu video X, boleh juga dibikin satu video Y. Atau teman-teman tadi, bikin satu video untuk semuanya dari A sampai E, itu boleh banget. Oke. Nah, tapi di sini sih saya pecah-pecah sih. Oke, nanti sesuai ininya, Anda sambil buka ininya, Anda ngejawab, kemudian Anda kasih link video pengerjaannya di sini. Kayak gitu ya. Mau dibikin kayak gini juga boleh. Nah, nanti bikin keabsahan data sambil buka soalnya, sambil ngerjain, kemudian kasih nanti link videonya terakhir di sini. Oke. Kemudian analisis deskriptif, Anda kerjakan kayak gitu ya. Kemudian Anda olah, semuanya di videoin. Nanti setelah udah jadi diedit, link videonya masukin ke sini. Kayak gitu. Jadi bebas link videonya mau sama kayak gitu ya, cuma satu link aja atau mau dipisah-pisah sesuai dengan ketentuannya. Yang dikumpulkan nanti adalah output SPSS-nya kayak gitu ya. Output SPSS yang sudah diolah maksudnya kayak gitu ya di Microsoft Word atau PDF. Oke. Kemudian ada lembar soal jawaban dan tabulasi Excel-nya. Jangan lupa kalau telat ngirim nanti dikurangin. Kira-kira nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Ada sticky note namanya, ada tampilan mukanya, kemudian ada tampilan pengolahan datanya. Seperti itu. Ada pertanyaan buat UAS tahap 1-nya? Udah cukup jelas? Gitu ya. Jadi terkait dengan UAS tahap 1, ini soalnya, kemudian kita pindah ke UAS tahap 2-nya. UAS tahap 2-nya adalah minggu setelahnya di tanggal 11 Juli, sama yang kayak kemarin teman-teman tugasnya adalah
ini ya, ini materi yang diujikan terkait dengan, jadi nanti bab 1, bab 3-nya memang akan masuk teman-teman presentasi seperti itu ya. Tapi nanti yang ditanyain cuman bab 4 dan bab 5-nya aja. Oke. Sorry, bab 4.1 dan 4.2-nya aja. Oke. Kemudian aturan ininya, teman-teman akan presentasi selama 10 menit dari mulai bab 1 tapi ya sampai bab 5 kayak gitu. Kemudian akan masuk sesi tanya jawab 10 menit dengan saya. PPT-nya dibuat bebas. Yang penting teman-teman sudah include dari bab 1 sampai bab 5. Oke. Sampai sini ada Miss, pertanyaan? kalau PPT-nya lanjutin dari yang di UTS itu boleh? Boleh. Tinggal nanti kalau ada pembaruan silahkan dilakukan di PPT-nya seperti itu. Oke, Miss. Oke. Terus kita masuk, ini urutan presentasinya teman-teman. Nanti saya unggah semuanya. Ya. Kita mulai dari 8.30 sampai jam 11.40-an ya, sesuai dengan waktunya. Oke. Udah ya. Kemudian barulah UAS tahap 3-nya kita dapat tanggal, saya pilihnya tanggal 25 Juli. Masih jauh kan ya? Hampir sebulan. Mau lihat dulu. Iya benar, hampir sebulan ya kan? Ini aja tanggal 20. Hampir sebulan teman-teman buat laporan akhirnya seperti itu. Oke, laporan hasil penelitian jangan lupa nanti jangan cuma ngumpulin laporannya aja atau cuma turnitinnya aja. Tolong dipisah teman-teman. Oke ya, laporan sendiri, hasil uji turnitinnya sendiri. Nah, hasil uji turnitinnya cuma boleh di perpus Universitas Bakri. Kayak gitu ya. Sampai ini belum final sih UAS-nya, tapi kira-kira gambarannya seperti ini. Sebentar teman. Ini karena harus disesuaikan sama format baru ya. Ini yang tahun kemarin. Oke, sorry, berarti nggak sampai bab 5, cuma sampai bab 4 aja. Kayak gitu ya. Ukurannya masih sama yang kayak kemarin. Ini urutan isinya. Oke. Kira-kira nih tinggal nambahin kan kemarin sampai sini ya. Kemudian ada 4.1 kayak gitu sama ini. Sorry, ini harusnya, maaf teman-teman, harusnya ada 4 titik pembahasannya. Sorry ya, ini nanti saya tambahin. Lupa. Harus ada pembahasannya. Oke. Kemudian ini masih kelompok sih. Oke teman-teman ya. Nanti yang nanti saya update, nanti di sini ditambahin nggak cuma temuan data, ada pembahasannya kayak gitu di sini. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Miss, tadi kan kita present-nya itu pas yang sesi tanya jawab itu bab 1 sampai bab 5. Tapi ini kumpulin laporan hasil penelitiannya cuma sampai bab 4 ya, Miss? Iya, sorry nanti saya revisi, ini nggak jadi sampai 5 kayak gitu, ini cuma sampai bab 4 aja. Nggak ada kesimpulan dan saran kayak gitu ya. Oke. Sama berarti PPT-nya juga cuma dari sampai bab 1 sampai bab 4 aja. Cuma ada penyajian data dan ada pembahasannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, berarti tanya jawabnya tetap, tapi ya tanya jawabnya tentang pengolahan data ini dan pembahasannya. Oke. Ada pertanyaan dulu teman-teman terkait UAS-nya? Miss, mau tanya. Yes. Yang tanya jawab itu nanti kita kayak ngolah data lagi atau gimana, Miss? Enggak dong, ya lebih kayak misalnya begini, apa yang kamu tahu nih tentang ini kayak gitu ya. Saya kembali nanya tentang definisi, terus kenapa kita melakukan step tersebut, kenapa tidak melakukan step tersebut, kayak gitu-gitu. Oke, jadi lebih ke materi sih kayak gitu. Tapi nanti jadi ibaratnya sama definisinya apa sih itu kayak gitu kan ya. Kemudian kalau kamu implementasikan di penelitianmu kenapa gitu sih. Oke? Oke, Miss, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain?
Miss Nah, mau Kenapa? mastiin. Siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Ya ada. Kalau yang video itu kita sambil menceritakan atau just ya udah di depan layar aja gitu. Di depan layar aja ngerjain kayak gitu. Oke. Oke ya. Ingat, teman-teman nggak perlu ngapalin. Anda mau buka sambil nonton YouTube, mau buka website kemarin, kayak gitu ya, diperbolehkan. Kayak gitu ya. Yang saya mau lihat, Anda paham nggak nih bikin apa namanya, step by step-nya, kayak gitu ya. Kemudian Anda paham nggak membuat interpretasi datanya. Oke ya, jadi mau buka YouTube atau mau buka rekaman kemarin boleh banget. Oke ya. Miss, berarti kayak kita buka YouTube itu masuk ke videonya juga ya? Masuk video nggak apa-apa, kayak gitu-gitu. Oke, Mbak Dita tadi jadi nanya. Udah ditanya Irul, Miss. Makasih. Oh, udah ditanya. Oke, kayak gitu. Sudah jelas semuanya? Jelas, Miss. Oke, kalau udah jelas, itu aja dari saya. Nanti semua informasinya teman-teman bisa akses di Big Learning ya, seperti itu. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi nanti di pertemuan ke-14. Selamat pagi. Mungkin di sini boleh bagi sekali ya. Terima kasih. Miss, berarti nanti materi hari ini di-share ya, Miss? Di Big Materi e-learning. hari ini di e-learning, iya nanti yang buat UAS aturannya sudah keluar hari ini ya. Yes, yang tadi kan udah di-chat ya, udah di-download kan ya? Udah. Yes. Ya, makasih, Miss. Terima kasih semuanya. Miss. Yuk.